Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Lis Andriani SEMSI dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Lis selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi 2 yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cindy Oktaviani dengan NPM Ujung 104 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pengembangan kepribadian dan perilaku organisasi. Adapun rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Yolanda Aisyah Putri dengan NPM Ujung 048, kemudian Nabila Absarina Herman dengan NPM Ujung 077, dan Nanda Festina Liu dengan NPM Ujung 101. Baiklah, selanjutnya akan langsung kepada penyampaian sesi materi. Pematerian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Baik, pematerian pertama adalah mengenai pendahuluan apa saja yang akan dibahas di bab ini. Jadi pada bab ini akan dibahas mengenai teoritis baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan psikologi kepribadian dan bidang lain, seperti perilaku organisasi. Bagian pertamanya akan menjelaskan model struktural kepribadian yang menggabungkan sifat, motif, kemampuan, dan narasi dengan peran sosial. Next slide. Kemudian pada bagian keduanya itu akan menjelaskan pola dasar, kesinambungan dan perubahan dalam kepribadian, dan bagaimana hal ini mungkin relevan dengan perilaku organisasi. Kemudian pada bagian ketiganya akan dijelaskan mengenai model ASTMA, transaksi person organization, yaitu yang terdiri dari daya tarik, seleksi, transformasi, manipulasi, dan atrisi, yang akan menggambarkan transaksi utama antara kepribadian dan pengalaman organisasi sepanjang perjalanan hidup. Kemudian adapun tujuan pada bab ini itu adalah untuk membangun jembatan antara psikologi kepribadian modern dan perilaku organisasi. Jadi detail-detail yang setelah saya jelaskan sebelumnya ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya setelah ini. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kerangka neososianalitik untuk psikologi kepribadian. Kerangka sosioanalitik untuk psikologi kepribadian adalah sebuah kerangka teori yang menggabungkan konsep-konsep psikologi sosial dan psikologi analitik untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia. Nah, kerangka ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami perilaku dan kepribadian manusia, serta menekankan pentingnya pemahaman diri dan pengembangan keterampilan untuk mengubah perilaku. Dan kerangka ini juga menekankan pentingnya konsep-konsep seperti percaya diri, komunikasi, keterampilan interpersonal dalam memahami dan mengelola kepribadian. Oke, next slide. Nah, singkatnya, kerangka neososianalitik menyatukan berbagai perbedaan individu dan memberikan saluran yang jelas untuk memahami bagaimana konteks sosial akan mempengaruhi disposisi tersebut. Selain itu, seseorang dapat menemukan banyak masalah inti dalam organizational behavior di antar muka, antara peran dan identitas. Iklim organisasi itu menentukan loh sifat peran yang dialami di tempat kerja. Jadi, eh, kerangka neososianalitik ini adalah bagaimana kita bisa uh, memahami masalah yang ada melalui peran-perannya. Next slide. Nah, saya pada slide ini kepemimpinan adalah peran. Mungkin yang lebih relevan bagi kebanyakan orang adalah peran itu pengikut ya, sebuah fenomena yang relatif kurang dipelajari. Tapi model ini, model kerangka neososial analitik memberi kita tuh kesempatan loh untuk melihat antarmuka yang konstruktif antara kedua bidang. Berdasarkan konseptualisasi ini, kepribadian tuh bisa mempengaruhi fenomena organisasi dan dipengaruhi oleh pengalaman organisasi. Dengan demikian, kita harus melihat juga hubungan sistematis
antara faktor kepribadian dan organisasinya. Oke, terima kasih. Mungkin materi dari saya bisa lanjutkan oleh Saudari Nabila. Bisa di next slide. Materi selanjutnya itu tentang pengembangan kepribadian dalam kata sosioanalitik. Nah, sebelum kita melanjutkan terlebih jauh, ada baiknya untuk kita memahami dulu bagaimana orang berkembang dalam ciri-ciri kepribadian di masa dewasa. Nah, dengan memahami keseluruhan pola kesinambungan dan perubahan dalam kepribadian, akan memberikan landasan di mana studi selanjutnya tentang transaksi lingkungan orang yang dapat dipahami. Menurut meta-analisis baru-baru ini tentang stabilitas urutan atau peringkat kepribadian, dengan menggunakan model 5 faktor mengungkapkan ada 2 kesimpulan utama. Yang pertama yaitu adalah besarnya konsistensi urutan atau peringkat, yaitu masih sangat tinggi. Artinya, satu-satunya konstruksi psikologi yang lebih konsisten daripada ciri-ciri kepribadian adalah ukuran kemampuan kognitifnya. Next slide. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu tingkat kontinuitas pada masa kanak-kanak dan remaja itu jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan semula, yaitu terutama pada jenjang usia 3 tahun. Masa dewasa ini digambarkan sudah padat secara demografis, karena melibatkan lebih banyak peran yang mengubah kehidupan dan keputusan identitas daripada periode lainnya sebelum perjalanan itu. Kemudian ada kesimpulan pendukungnya yaitu tentang kesinambungan kepribadian di masa dewasa itu memuncak lebih lambat daripada yang diharapkan. Next slide. Kemudian ada pertanyaan, mengapa konsistensi kepribadian meningkat seiring bertambahnya usia? Nah, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada alasan genetik, yaitu perkiraan mereka tentang konsistensi secara keseluruhan, serupa dengan penelitian lainnya, berkisar dari 0,4 hingga 0,7 yang menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan antara konsistensi dan perubahan. Yang paling menarik, penulis atau peneliti ini memperkirakan bahwa 80% konsistensi kepribadian yang menunjukkan oleh sampel anak kembar merupakan mereka disebabkan oleh pengaruh genetik yang ada. Next slide. Faktor selanjutnya itu berasal dari faktor lingkungan. Lingkungan sendiri itu sering digunakan untuk menjelaskan konsistensi, yaitu orang yang mengalami lingkungan yang lebih konsisten seiring dengan bertambahnya usia, maka mereka lebih terdorong kesinambungannya lebih besar dari waktu ke waktu. Jadi kesimpulan pada materi pengembangan ini yaitu adalah konsistensi urutan peringkat dan perubahan tingkat rata-rata bukan satu-satunya cara untuk melacak kontinuitas atau perubahan. Kontinuitas dan perubahan dalam struktur faktor ciri-ciri kepribadian dari waktu ke waktu ini sebenarnya dapat diperiksa, serta perbedaan individu itu juga dapat diperiksa, yang mana mencerminkan fakta bahwa setiap orang ini memiliki pola perubahannya sendiri-sendiri yang berbeda dan unik satu sama lain, terlepas dari tren tingkat populasi dan juga indeks global. Oleh karena itu, korelasi antara perbedaan individu dalam perubahan sikap kepribadian dan pengalaman dasar organisasi, keduanya ini saling mendukung satu sama lain. Dan gagasan pengalaman organisasi juga merupakan prediktor penting dari perubahan tersebut. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yolanda Aisyah Putri. Kepada Yolanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kepribadian dan pengalaman organisasi. Salah satu tema yang konsisten di seluruh psikologi organisasi, sosial, perkembangan, dan kepribadian adalah perspektif bahwa orang secara aktif mencari situasi yang sesuai dengan kepribadian mereka. Tentu saja, organisasi bukan sekedar korban tanpa disadari dari proses seleksi. Mereka pada gilirannya akan mencari individu-individu yang memiliki kualitas tertentu yang mereka yakini cocok dengan iklim atau sistem nilai mereka. Misalnya, pemilihan pekerja untuk posisi manajemen
tampaknya ditentukan di awal proses pekerjaan ketika seseorang mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berkinerja baik. Nah, yang pertama yaitu ada ketertarikan dan seleksi. Bagaimana ciri-ciri kepribadian mempengaruhi hasil organisasi. Salah satu cara terbaik untuk menguji efek ketertarikan dan seleksi adalah dengan melihat apakah ciri-ciri kepribadian atau unit kepribadian lainnya memprediksi pengalaman organisasi di kemudian hari. Tes ini membutuhkan data longitudinal yang telah diikuti orang, sebaiknya selama beberapa dekade. Untungnya, sekarang ada beberapa studi longitudinal di mana jenis pertanyaan ini telah dijawab. Beberapa studi longitudinal terlama semacam ini adalah yang bertempat di Institute of Human Development di UC Berkeley. Salah satu studi organisasi paling terkenal yang keluar dari data ini adalah Stowe, Bell, dan Clausens pada tahun 1986. Studi yang menunjukkan bahwa pengaruh disposisi yang diukur pada masa remaja awal memprediksikan sikap kerja pada masa dewasa muda dan usia parubaya. Dengan demikian, orang yang bahagia cenderung lebih puas dalam pekerjaannya. Studi ini memicu kebangkitan dalam penelitian tentang peran perbedaan individu dalam organisasi, membangun kembali kemungkinan bahwa ciri-ciri kepribadian mempengaruhi hasil kerja. Selanjutnya ada transformasi, bagaimana pengalaman dalam organisasi mempengaruhi sifat kepribadian. Melengkapi temuan bahwa pengalaman organisasi sebagian ditentukan oleh ciri-ciri kepribadian, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kebalikannya juga benar. Pengalaman dalam organisasi sosial tampaknya mempromosikan perubahan dalam sifat kepribadian, analog dengan jenis studi yang diperlukan untuk menemukan dukungan untuk efek daya tarik dan seleksi. Jenis analisis longitudinal tertentu diperlukan untuk menyimpulkan hubungan antara pengalaman organisasi dan perubahan kepribadian. Secara khusus, seseorang memerlukan studi longitudinal di mana pengalaman organisasi dilacak dari waktu ke waktu dan ciri-ciri kepribadian dinilai setidaknya 2 kali. Menilai kepribadian berkali-kali memungkinkan seseorang untuk melacak perubahan kepribadian dari waktu ke waktu dan untuk mengontrol efek seleksi yang kami jelaskan di atas. Misalnya, pria yang mencapai lebih dari ayah mereka menjadi lebih dapat diandalkan dan bertanggung jawab, mandiri, dan termotivasi untuk sukses dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada manipulasi dan atrisi fenomena yang dipelajari. Dua cara orang dapat berinteraksi dengan organisasi adalah dengan mengubah organisasi mereka atau meninggalkan organisasi mereka. Agaknya, keduanya akan menghasilkan kesinambungan yang lebih besar dalam kepribadian dari waktu ke waktu. Dalam hal mengubah organisasi, orang akan berasumsi bahwa organisasi akan diubah agar lebih cocok dengan kepribadian seseorang atau agar sesuai dengan visi ideal mereka, yang mungkin akan mencerminkan kepribadian mereka. Dua mekanisme kemungkinan besar terlibat dalam proses ini. Yang pertama, ada satu cara di mana organisasi akan berubah adalah proses melalui menggugah. Dan yang kedua, di mana seseorang dapat memanipulasi organisasi adalah mengubahnya dengan cara tertentu dari waktu ke waktu, mempengaruhi organisasi dapat terjadi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dan yang terakhir yaitu integrasi kursus hidup dari model ASTMA. Singkatnya, model ASTMA memberikan deskripsi yang relatif lengkap tentang transaksi utama antara orang dan organisasi yang relevan dengan kepribadian dan pengembangan kepribadian. Beberapa pertanyaan kunci tetap ada, seperti bagaimana mekanisme ini berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mekanisme tersebut berjalan sepanjang perjalanan hidup. Model ASTMA menjelaskan bahwa fenomena terkait kepribadian yang dominan adalah kontinuitas daripada perubahan. Transaksi tarik-menarik, seleksi, dan manipulasi berfungsi untuk mendukung kesinambungan dari waktu ke waktu karena mencerminkan upaya tidak sadar atau aktif untuk menciptakan ceruk pribadi yang mencerminkan atribut seseorang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, faktor kontinuitas harus mulai diutamakan daripada faktor perubahan. Maksudnya, individu harus menjadi lebih baik dalam memilih lingkungan yang sesuai dengan kepribadian mereka seiring bertambahnya usia dan menghindari lingkungan yang bermasalah. Dengan akumulasi alami, status yang datang dengan pengalaman. Orang juga harus mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menentukan pekerjaan mereka dan dengan demikian memanipulasi tempat kerja mereka dengan lebih baik agar sesuai dengan kegemaran mereka.
Dalam hal hasil organisasi, pola ini harus menghasilkan peningkatan umum dalam kesesuaian perilaku organisasi dalam hidup serta peningkatan kepuasan kerja secara umum. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yolanda atas penyampaian materinya. Sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan harapannya apa yang telah kami sampaikan akan bermanfaat ke depannya. Sekian terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.